ribut-ribut, akan tetapi saya di framing bahwa seolah-olah saya dekat dengan si Ono, yang saya di situ tanya, Ono itu siapa? Jangan sebut nama, dokter pertama mengatakan seperti itu. Kemudian masih di tanggal 13/12/2023 bahwa dia menyatakan, aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru-hara, tapi Vino ikut kan, ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono, terlihat gimana, jadi dia pikir temannya si Ono, nyuruh Ono berjalan gigi karena salah satu jualan teteh. Ada ngomong begitu ya? Ada. Kemudian dokter aku mengatakan dia ada silaturahmi dan dia nggak mau berantem sama Niki, dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Iya. Setelah ketemu Niki baru kita berpose Niki dibatasi dengan dokter. Betul. Oke, saudara bilang. Kemudian saudara bilang aku udah silaturahmi aja ya dulu. Terus Oki main belum jawab aku. Nah jadi intinya pada saat itu saudara mau silaturahmi supaya jangan dengan Niki. Nah, coba kita ingatkan ya penuntut umum, pertanyaan bisa dijelaskan. Kalau tahu kejadiannya itu kan sanksi. Dia yang cerita. Kok dia cerita sih? Jadi kita Mirzani terus melakukan menghancurkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Iya, disenggol-senggol setiap live streaming, menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan nama saya, dan menghancurkan nama saya sebagai dokter. Saya dibilang dokter palsu, dokter abu-abu, yang sampai sekarang melekat nama abu-abu itu karena katanya kulit saya tidak putih, tapi kulit saya abu-abu. Atas obrolan saudara, akhirnya saudara menghubungi mana? Jadi pada saat itu Dr. Oki Pratama melakukan telepon kepada saya, dan di telepon tersebut sudah dikonferensi bertiga dengan Ismail Marzuki. Itu di malam hari di pukul 20 di tanggal 13. Betul, November 2024. 13 November 2024. Iya, betul. Jadi sudah sudah melakukan video call dengan Dr. Oki Pratama. Video call dengan Dr. Oki Pratama pertamanya. Dr. Oki Pratama di situ mengingatkan kembali, makanya Teteh memang nggak menghubungi Mahil pada saat itu. Kenapa Teteh nggak hubungi Mahil? Teteh mau damai kan? Teteh nggak mau ada masalah kan? Teteh hubungi aja, nggak usah pakai yang Sudah langsung aja yang 13 November itu akhirnya bertiga ya. Ya, kami konferensi bertiga, dan kemudian Dr. Oki Pratama yang mulai izinin di situ memperkenalkan terdakwa Ismail Marzuki kepada saya. Lalu Dr. Oki Pratama lagi-lagi mencontohkan di konferensi telepon bertiga tersebut, Teteh, lihat dong Teh, sekarang Sela Sofia, Teteh tahu kan segimana Teh jelek-jelekinnya sama dokter, segimana dihancurkannya nama baiknya Teh. Tapi kalau udah silaturahmi, dan aku bantu kok Teh buat silaturahminya dengan Nikita Mirzani, lihat sekarang hidupnya aman kan Teh, udah petantang-petenteng lagi di media sosial, nggak dihujat-hujat lagi, dan karena dokter udah diem karena sudah dijembatani oleh Nikita Mirzani. Kemudian memberikan contoh kembali, Teteh tahu dokter Richard kan, gimana dia dihina-hinanya sama Nikita. Ismail apa waktu itu bilang apa? Iya Teh, ayo Teh, iya dok, kapan dok, gimana dok, itu hanya menyaut-nyaut saja yang mulai ini. Nah kemudian pas chattingan. Baik. Ada chattingan kan? Ada. Ada rekaman chattingan. Saudara pastikan bisa menjelaskan apa saja obrolan saudara di dalam chattingan. Di tanggal 13. Oke. Yang saudara pernah chattingan malam bercerita kalau pernah sebelumnya dan lain. Jadi pada baik, izin yang boleh saya menjelaskan, pada saat itu di tanggal 13, kemudian setelah teleponnya ditutup bertiga konferensi, kemudian Oki mengingatkan kembali kepada saya, Teh, jangan lupa bilang saja mau silaturahmi, pokoknya Teteh harus hubungi sekarang setelah telepon ditutup. Kemudian saya menghubungi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp atas perintah Dr. Oki Pratama. Saya menjawab seperti saya mencari seperti malam Mail. Setelah itu Maya menjawab, iya dok Reza, gimana mau melanjutkan yang tadi gimana dok, kalau boleh tahu kepentingannya untuk apa. Nah di situ saya merasa bingung, yang mulia, mohon maaf, saya merasa tidak ada masalah dengan yang bernama Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani, tapi saya harus menerus menghubungi asistennya itu Ismail Marzuki. Kemudian saya menghubungi kembali kepada Dr. Oki Pratama, ini Mail menanyakan seperti ini, saya harus jawab seperti apa karena saya juga tidak ada kepentingan. Obrolan saudara Mama Hari dulu aja. Baik yang mulia. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama mengatakan mau silaturahmi saja Teh. Kemudian saya copy pesan Dr. Oki, saya paste kepada Ismail Marzuki.
mengirimkan chat tersebut hanya mau silaturahmi manggil seperti itu saja. Nah, kebesokannya ada dari nomor teleponnya saudara Mail. Keesokan harinya di tanggal 14 November 2024, Ismail Marzuki menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Beliau menjawab, "Dok, kalau silaturahmi aja, tapi tidak menghasilkan uang, forward." Dan sebagai info, hari ini kita mau speak up karena Dr. Reza ada kedekatan dengan waria Tuban. Dan sebagai informasi ya Dok, Niki sudah pegang Dr. Reza yang bermasalah, yang overpress, yang nempel-nempel stiker kayak Sudeo. Selain itu juga, baik. Jadi saudara bilang bahwa kalau tidak menghasilkan uang buat apa? Bisa sehingga Kemudian dia info bahwa Syahrul. Betul. Coba komen gue buka. Jadi nggak usah diulang-ulang untuk setiap saksi yang menjelaskan. Ya. Tahu nih Ya mungkin kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang, buat apa? Seperti itu. Nah kemudian mau speak up apa? Speak up mengenai kedekatan Dr. Reza dengan waria Tuban yang intinya ingin menjelek-jelekan kembali kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan, karena mungkin pada saat itu waria Tuban itu preminya sedang buruk yang mulia. Waris itu? Saya kurang paham. Ya, saya tidak tahu tempat yang dimaksud. Oke. Nah kemudian apa lagi yang saudara bicarakan sama? Kemudian Nikita Mirzani mengirimkan chat kepada Ismail Marzuki. Kemudian Ismail Marzuki memforward kepada saya. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter. Gue jamin. Ismail Marzuki yang dikirimkan kepada saya. Betul. Pada saat ditelepon. Tuh. Setelah dicekikan, Dewi kan bisa aja kredibilitas Reza. Kemudian ada telepon ya? Ada telepon. Telepon yang 8 menit 22 detik. Yang 8 menit ya. 8 menit 52 detik. 8 menit 52 detik. Itu yang ada rekamannya ya? Ada. Nah, bisa saudara jelaskan inti dari obrolan tersebut? Baik, saya ingin menjelaskan. Baik. Pada saat ditelepon yang intinya adalah Ismail Marzuki mengatakan, "Dok, Dr. Reza maunya gimana? Niki kalau udah speak up, dia bakal didengar sama petinggi-petinggi. Terus selain itu kalau Niki udah speak up, dia nggak akan diem dok. Dia akan terus sebut nama dokter di media sosial. Terus aku harus gimana Mail? Aku pengennya baik-baik aja Mail. Aku nggak mau ada kejelekan. Ya gampang sih dok. Kalau misalkan orang dia berhenti gimana? Ya sumpah lah dok, mulutnya pakai uang." Itu kata Ismail. Betul. Oke. Ada Ismail menyebut berapa nominalnya? Ada. Berapa disebut? Ismail Marzuki menyebut nominal meminta uang kepada saya senilai 5 miliar rupiah Untuk diberikan kepada terdakwa. untuk diberikan kepada terdakwa untuk sebagai uang menumpang mulut Nikita Mirzani dengan uang. Oke. Sebelum lebih lanjut, saudara pernah ada komunikasi dengan terdakwa apakah endorse atau apa terdakwa? Sama sekali tidak ada. Tidak ada kontrak. Tidak Tidak ada pekerjaan sama. Tidak ada. Oke. Nah, kalau rencana untuk permohonan kerjasama? Sama sekali tidak pernah. Oke. Kemudian setelah selesai telepon, ada chattingan lagi. Betul. Nah, saat itu ada mengatakan pada intinya aja ya. Baik. Ada Ismail bilang mau nego berapa dong? Ya. Itu ada ya. Betul. Nah, itu gimana? Karena pada saat itu Di hari yang sama ya? Iya betul, di hari yang sama Ismail Marzuki memforward hancur kredibilitas saya sebagai dokter. Di situ saya ingat bahwa bagaimana hancurnya saya, ayah saya masuk rumah sakit dan saya dirawat pada saat itu karena saya terus-terusan dijelekan di media sosial. Lalu saya di dalam ketakutan saya berusaha menjawab kalau 4M gimana Martino. Oke, saudara nama tempatnya. Iya. Karena nama sudah dimuat di mana? Betul, karena itu saya sedang ketakutan akan dihancurkan kembali kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan yang sudah saya bangun dari belasan tahun. Oh, berarti kalau 4M terus disetujui sama Maya? Saya iya boleh dong. Tapi kalau dari Mayo nggak bisa nego, tapi ya udah dong. Tapi harus ditransfer hari ini ya dok. Hari itu juga ditransfer. Betul. Oke. Berapa jam berapa kemana? Saya pada saat itu
setelah telepon ditutup, saya sebelum pada saat ditelepon, nanti dikirim ya dok ke nomor rekeningnya, akan ditransfer kemana? Baik, terus saya kirim 2 miliar ke PT Bumi Parama Wisesa. Mohon izin yang mulia, ada barang bukti apakah nanti pas terakhirnya aja atau bisa sekali sebagai jalan? Oke, ada barang bukti untuk Saya juga melihat dari penasihat hukum kita akan melihat juga. Jadi ini yang ngomong siapa sih? Jaksa penuntut umum, saya. Oh, jadi Mereka ini tuh grup jaksa semua? JPU yang nanti bakal nuntut sekian tahun. Oh, ini Itu mereka. Oh, ini jaksa dari ujung Jadi jaksa. pelapor itu akan diterima oleh polisi. Polisi naik P21. P21 berarti jaksa udah megang. Makanya pindah ke rutan jaksa. Nah ini nanti yang bakal menjarin orang-orang tuh dia. Oh, dari ujung ke ujung ini Iya, jaksa. Jadi itu dia mereka. ngelawan Niki ceritanya, bukan ngelawan lah. Bukan, dia menerima laporannya, ada kejahatan nih sesuai laporannya RG itu saya. Nah mereka akan mencari bagaimana caranya masuk ini seberat-beratnya. Oh gitu. Iya, Nggak paham aku. itu saya pengadilan itu Terus Niki kapan dong ngomong? belum itu tuh. Nah itu tuh Oh, dia lagi ngomong nih. Itu jadi lawyernya itu naik ke depan. karena harus melihat bukti bersama-sama. Bukti harus dilihat dan disaksikan bersama-sama. PT Parama, PT Bumi Parama Wisesa. PT Bumi Parama Wisesa. Dan di situ harus dengan caption Nikita Mirzani. Oke, siapa yang ngasih? Yang hasil rekening saya Reza Gladys dari saya pribadi ke PT Bumi Parama Wisesa. Yang mengasih nomor rekening kepada saudara? Ismail Marzuki. Nah, saudara mengetahui Sebentar ya, kaitannya Bumi Parama Wisesa dengan Ismail dengan kita apa? Izin yang mulia, saya tidak tahu, akan tetapi saya takut pada saat itu untuk menanyakan. Dapatnya cuma suruh dia ke situ ya. Betul, saya tidak tahu dan saya takut Silakan untuk kalau bertanya. mau dilanjutkan. PT Bumi Parama Wisesa itu setelah itu saudara mengetahui bahwa itu adalah PT apa? Developer perumahan. Developer perumahan. Iya. Karena saudara transfer itu uang untuk siapa? Uang untuk dengan caption Nikita Mirzani. Untuk bayar apa? Saudara? Saya kurang tahu. Sebesar? 2 miliar rupiah. Ya. Kan bisnisnya waktu ya. Betul. Lalu kemudian Ismail Marzuki mengatakan, dok, kalau udah transfer kirim buktinya ya. Ada saudara kirim. Saya kirim buktinya. Kemudian Ismail Marzuki mengatakan, dok, sisanya besok ya, harus cash. Oke. Ya, Sisanya besok. Berarti di tanggal 15. betul. Saudara ketemu di mana tanggal 15 itu? Jadi pada Saudara ketemu di mana? ya, di tanggal 15, saya pada saat itu posisinya sedang berada di salah satu mall. Saya menunggu suami saya Jumatan. Ismail Marzuki terus-menerus menanyakan sisanya kepada saya. Lalu saya memberitahu kalau suami saya sedang Jumatan dan pada saat itu saya tidak memiliki uang cash 2 miliar rupiah. Suami saya mengambil uang sesudah Jumatan ke bank. Setelah itu kemudian kami berjanjian bertemu di salah satu mall. Setelah itu kami bertemu di salah satu restoran yang ada di mall. Dan saya memberikan bersama suami sisa uang 2 miliar yang diminta oleh Ismail Marzuki. Oke, saudara ambil di mana uangnya? Saya tidak ambil, izin yang mulia, saya ambil, suami saya yang ambil di bank. Saudara ambil di bank. Iya. Oke. Kemudian ketemu di mana? Bertemu di salah satu mall di One Bell Park. Tanggal 15. Betul, tanggal 15. One Bell Park. Betul. Uang berapa ya? Itu uang berapa? Di mananya? Di salah satu restoran yang bernama Waki. Waki. Saat itu saudara membawa uang cash rupiah? Saya tidak membawa karena saya sedang mengajak bermain dengan anak saya. Suami saya membawa cash, kemudian berjanjian di situ bertemu. Oh, jadi yang bertiga pada saat itu? Betul. Jadi yang bertiga ya? Iya. Akhirnya ketemu di uang berapa itu jam berapa? Bertemu di One Bell Park sekitar pukul jam 4 sore yang mulia itu. Berapa sore? Iya. Nah, jadi saudara bertiga. Itu bukan Bertiga itu siapa saja? Bertiga itu saya, saksi Dr. Agam Bamukti, Satunya siapa? terdakwa Ismail Marzuki yang mulia ibu.
Pada saat itu Ismail Marzuki menyambungkan teleponnya kepada kita terdakwa Nikita Mirzani. Menyambungkan? Ya, Ismail Marzuki menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Ya, saya ngobrol, damai ya, jangan lagi saya lagi. Oh aman itu dong, aman. Gitu. Menggunakan telepon Ismail Marzuki. Betul. Ya. Kemudian Ismail Marzuki pun memberikan nomor Nikita Mirzani kepada saya. Dok, Niki itu harus dihubungin terus nanti ke depannya, karena kalau enggak dia bisa tiba-tiba kepikiran, nanti dia ngomong lagi di media sosial, Dok. Oke. Nah, kenapa mesti 1 hari? Kenapa mesti besok ada setiap hari? Karena Ismail Marzuki mengatakan di hari itu beliau terdakwa Ismail Marzuki akan mendatangi ke salah satu kota untuk melakukan pekerjaan bersama Nikita Mirzani di hari itu, dan sisanya besok ya dok. Kemudian di keesokan harinya memang saya dihubungi terus untuk ditagih sisa 2 miliar tersebut. Itu uang cash di wakil itu dikasih uang cash. Iya. Habis itu dia pergi, saya juga pergi. Pertanyaan saya, setelah saudara memberikan uang 2 miliar pertama dan 2 miliar kedua, beberapa hari kemudian Ini khusus saja di azan. Puasa dia kayak gua. Nah, pertanyaan saya, setelah saudara memberikan 2 miliar pertama dan 2 miliar kedua, apakah dalam beberapa hari setelah itu ada postingan jelek dari terdakwa terhadap terdakwa produk terdakwa? Mohon izin saya meluruskan dulu yang sebelumnya karena ini bersangkutan, ya. Jadi pada saat itu Ismail Marzuki mengatakan untuk dokter gampang dok, nanti dokter harus ketemu sama Niki setelah dari luar kota, karena Niki akan memberitahu siapa saja owner-owner yang akan diserang targetnya oleh Niki selanjutnya, dan dokter sudah kita amankan. Dokter nanti akan dijembatani ke bertemu dengan dokter biar dokter aman. Jadi dokter tenang aja, dokter beli aja produk dokter, sedangkan yang saya permasalahkan pada saat itu adalah nama baik saya yang mulia. Kemudian setelah itu yang 2 miliar itu kita tidak ada menjelek-jelekan saya kembali. Setelah miliar diserahkan, betul. Tidak ada beberapa hari kemudian, tidak ada postingan jelek dari terdakwa terhadap produk saudara ataupun saudara sebagaimana biasanya. Betul. Akan tetapi di tanggal 27 November, hampir 1 minggu, akun dokter detektif tersebut yang bernama Samira Farahnas menghubungi suami saya. Beliau mengajak bertemu kepada suami saya, dan ini ada hal penting yang mau disampaikan. Setelah itu, setelah ada hal yang penting yang disampaikan, suami saya mengatakan, nggak bisa ditelepon aja dok, nggak bisa di WhatsApp aja, nggak bisa, tapi terserah kamu kalau misalkan nggak mau. Saya tanyakan masalah dokter Samira, masalah itu ya dari beberapa hari kemudian Tidak ada. Nah, berarti kalau misalkan tidak dibayar, misalkan saudara memberikan 4 miliar itu, berarti ada sekitar untuk pembiayaan itu. Ya pasti sebelum-sebelumnya saya selalu menjelaskan. Karena setelah diberikan 4 miliar itu tidak ada pembiayaan. Oke. Nah, kemudian saudara pernah ngobrol sama Mahir bahwa ini untuk 1 tahun. Bilangnya nih, untuk 1 tahun.
dan ada emosi nangis. 1 tahun nanti bilangin aku lagi manggil terus. Jadi izin menjelaskan. Pada saat itu Ismail Marzuki mengatakan, Dok, kalau dokter sepakat dengan telepon yang tadi kita percakapan kita, yang saya harus membayar 5 miliar tersebut, Mahil jamin dok, mulut kita kekunci, tidak akan sedikit pun menyebut-nyebut nama Dr. Reza di media sosial, tidak akan menjelek-jelekan nama Reza di media sosial. Tapi Mahil ini hanya berlaku 1 tahun. Kalau tahun depan nggak tahu ya dok. Lalu saya kemudian mempertanyakan kepada Mahil, maksudnya nanti udah 1 tahun bilangin saya lagi Mahil, kata-katain saya lagi Mahil dengan emot sedih ya mulia. Saya mempertanyakan, bukan mempertanyakan maksudnya nanti 1 tahun saya akan dijelek-jelekan lagi Mahil, karena Mahil hanya mengatakan ini hanya berlaku 1 tahun ya dok. Subhanallah. Saksi ya, tadi saksi mengatakan bahwasanya saksi berdasarkan nomor telepon. Ya boleh izin sentuh ya. Ini ada pengacaranya saksi ada di ruangan sidang ini, mohon supaya bisa keluar, jangan sampai nanti hasil dari persidangan ini disampaikan dengan saksi-saksi yang lain yang boleh. Bagaimana yang diinginkan? Silakan untukmu. Tidak ada aturannya mudah untuk penasihat hukum dari saksi boleh di dalam ruang sidang ini terbuka untuk umum yang boleh. Jadi silakan dilanjutkan, tidak ada masalah. Kita ingatkan lagi ya, saudara sudah diberikan. Aduh. Kewajiban saudara untuk aktif, ya. Gak enak duduk di sini ya. Nanti kalau saudara mau coba-coba jangan di sini, silakan di luar sana. Ya. Di sini aja semuanya santai ya. Taat ya. Yang punya masalah aja santai aja. Saudara yang nggak punya masalah berisik sekali. Kan begitu ya. Kita ingatkan ya. Jangan sampai menimpa saudara juga. Silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saksi tadi mengatakan bahwasanya saksi mendapatkan nomor telepon saksi Samira melalui saudara Arif. Betul. Hubungan apa saudara Arif dengan Dr. Samira? Arif dan Dr. Samira yang saya tahu izin bahwa Arif itu merupakan sales marketing yang ada di salah satu pabrik yang memproduksi juga produknya saksi Okto Pratama dan saksi Samira. Tadi terkait bahwasanya dokter juga mereview menggunakan DIP. DIP itu katanya data informasi produk. Betul. Mengenai data informasi produk tersebut, apakah setiap orang boleh memilikinya atau seperti apa? Izin menjelaskan yang mulia, DIP itu adalah data informasi produk, itu adalah rahasiaan perusahaan yang dipercayakan kepada PT Maklon yang memproduksi produk tersebut, yang harusnya hanya dimiliki oleh pihak Maklon dan pihak BPOM, karena apabila produk akan didaftarkan melalui pihak Maklon di BPOM. DIP itu melalui 4 tahapan izin. Yang pertama, izin dari pertama adalah perizinan legalitas produk, legalitas perusahaan, data-data perusahaan. Yang kedua, DIP itu berisi adalah ingredients. Yang ketiga, final ingredients. Dan yang keempat, dia berisi apakah produk tersebut bisa diluluskan di uji BPOM. Dan saya sendiri sebagai owner tidak memiliki DIP tersebut, hanya pihak pabrik dan pihak BPOM yang memiliki. Kemudian pada saat tadi terdakwa dipanggil dan memiliki produk kendaraan, apakah juga menggunakan DIP? Izin tidak. Aduh say, awas hati-hati. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan. Saksi Reza Gadis ya, saya mencoba untuk flashback kembali bahwa awalnya tadi kan saksi menjelaskan bahwa saksi meminta syarat ataupun curhat dengan saksi dengan Dr. Okto Pratama, ya. Nah, di sini saya mau bertanya, dari sekian banyak teman-teman saudara yang dokter, kenapa saksi meminta saran untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita Mirzani
itu dengan Dr. Oki Pratama. Izin, saya tidak meminta saran untuk bisa berkomunikasi dengan Nikita Mirzani. Saya hanya menceritakan kronologi yang saya alami yang diserap di media sosial yang mulia. Kemudian Dr. Oki Pratama terus-menerus menyuruh saya melakukan bersilaturahmi untuk memperbaiki nama saya dengan Ismail Marzuki. Apakah saksi mengetahui sebelumnya bahwa antara Dr. Oki Pratama dengan Nikita Mirzani terdakwa ini dekat sebelumnya atau bagaimana? Ya, saya mengetahui. Penuntut umum yang lebih fokus ya ke terdakwa ya, dengan opinya. Ya. Saya mengetahui bahwa Nikita Mirzani merupakan brand ambassador dari skincare-nya atau dari kliniknya Dr. Oki Pratama. Akan tetapi di situ saya hanya menceritakan sebagai teman karena saya mengenali Dr. Oki sejak 2017 dan kami memang sering bercerita dan bahkan saya sering keluar. Tapi udah dijelaskan ya. Iya udah dijelasin, jangan jelasin lagi. Terima kasih Majelis. Terkait dengan tadi bahwa saksi ada berkomunikasi dengan terdakwa Ismail Marzuki ya, kita di tanggal yang tanggal 13 November yang awal mulanya saksi conference call itu ya. Betul. Apakah di situ sudah menyebutkan harga untuk memberikan 5 miliar? Di situ tidak menyebutkan harga berapa miliar, hanya saja mencontohkan owner-owner lain yang sudah diakurkan oleh Dr. Oki Pratama kepada terdakwa Nikita Mirzani. Baik, kapan pertama kali saksi mendengarkan angka 5 miliar dari terdakwa Ismail Marzuki? Saya mendengar pertama kali yaitu di tanggal 14 November 2024 pada saat ditelepon bersama Ismail Marzuki. Yang di jam 2 siang di 8 menit 52 detik itu? Betul, setelah memforward hancur kredibilitas Reza sebagai dokter buah jamin. Baik, di situ kan ada sebelum hancur kredibilitas Reza sebagai dokter buah jamin. Adakah satu pesan yang dikirim oleh terdakwa Ismail Marzuki yang akhirnya membuat saksi merasa harus melakukan transfer? Karena saya kembali mengingat kalau kredibilitas saya dihancurkan, nama saya dijelekan terus, maka saya mengingat kembali pada saat situasi tersebut dan saya ketakutannya karena kredibilitasnya akan dihancurkan ini. Baik, kembali ke kredibilitas ya. Saya flashback lagi ya sebelum saksi ada pesan hancur kredibilitas ya. Apakah pernah saudara Ismail Marzuki mengirimkan pesan berupa gambar yang 1 kali terhapus kepada saksi? Pernah. Baik. Mengirimkan foto 1 kali lihat, yaitu ada produk yang ada treatment yang di klinik yang bernama Glowing Booster Cell yang 1 kali lihat. Baik, waktu itu saksi responnya seperti apa di saat terdakwa Ismail Marzuki mengirimkan pesan gambar itu? Saya menjawabnya, itu treatment klinik dan saya pun sudah tidak mengeluarkan lagi. Sudah tidak mohon izin untuk memperlihatkan gambar yang dikirimkan oleh saksi Ismail Marzuki. Majelis. Silakan saksi maju, penasihat hukum.
maksud dari kata-kata tersebut, apabila Nikita Mirzani sudah speak up, maka dia akan berkabut bintang. Seperti contohnya, KF Skin yang sekarang lagi diserang sama Niki nggak akan berhenti sampai dia masuk penjara. Disitu saya tidak merasa takut karena saya tidak merasa produknya bermasalah, tapi saya takutnya hancurin kredibilitas saya. Tadi kan ada bahwa saksi menerangkan di percakapan 8 menit 52 detik dengan Irma Niki melalui WhatsApp yang meminta 5 miliar. Apakah di situ saksi melakukan rekaman terhadap percakapan tersebut? Melakukan apa? Saya tidak melakukan suami saya. Baik. Dan itu sudah diserahkan sebagai barang bukti ya di dalam persidangan ini ya. Betul. Baik, selanjutnya dilanjutkan rekan saya, majelis. Oh, satu lagi kalau begitu majelis, terkait dengan pada saat Ismail Marzuki meminta uang senilai 5 miliar kepada saksi, waktu itu saksi berteleponan atau berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp itu pada saat saksi berada di mana? Saya kalau tidak salah berada di rumah. Alamatnya di Jalan Admiral Presiden, Blok C nomor 3. Cukup? Majelis, terima kasih. Jadi kita tanyakan lagi kepada saksi, fokusnya dijawab yang ditanya. Baik, yang mulia. Tanya yang tak dijawab, kalau sudah ditanya, tidak sudah ditanya. Selanjutnya silakan dari penasihat hukum mungkin memberikan pertanyaan kepada saksi. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Saudara saksi, Anda tadi dinyatakan pernah membuat laporan polisi. Betul. Ya, laporan polisi yang Anda buat itu laporan polisi nomor LPP 735 dan seterusnya tertanggal. Ditanyakan aja laporan polisi nomor berapa. Ya, laporan polisi dijawab. Ya, apa benar pernah membuat laporan polisi tersebut? Saya membuat laporan benar di bulan Desember. Tanggal? Saya membuat pengaduan di tanggal 1 Desember 2024 dan laporan di tanggal 3 Desember 2024. Pengaduan tanggal 1 Desember. Ada buktinya diterima oleh siapa? Bukti apa? Anda mengirim kemana itu pengaduan? Saya datang ke Polda Metro Jaya. Ya, ada bukti tanda terimanya karena berkas yang saya terima hanya tidak ada. Sebentar ya, mungkin pertanyaannya, saudara pernah melaporkan atau mengadukan seseorang? Betul yang mulia. Siapa yang saudara adukan atau laporkan? Yang saya adukan yaitu ada 4 orang yang mulia. Terdakwa Nikita Mirzani, Khusus ini aja, ini saya. terdakwa Ismail Marzuki, kemudian saksi Dr. Oki Pratama, kemudian saksi Samira Farahas. Khusus untuk ini kita masih ingat nomor laporan atau pengaduannya. Izin yang mulia tidak ingat. Siapa yang menerima? Yang menerima laporan saya. Masih ingat? Masih ingat? Iya, di tanggal 3 Desember yang mulia. Siapa namanya? Ditanya tadi kan? Namanya Nikita Mirzani, Terus Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama. Atau Polres atau Polda? Ke Polda Metro Jaya yang mulia izin. Silakan dilanjutkan. Oke. Bisa izin diperkenankan ke depan yang mulia. Silakan saksi ke depan untuk umum penasihat hukum. Seru guys, seru banget guys. Seru banget guys. Seru banget, seru banget. Setiap sidang
kemudian pasal. ya, Terus yang menentukan pasal siapa? kepolisian ya. Ya, silakan. Oke, saya bacakan yang mulia. Sesuai laporan polisi sebagaimana yang disampaikan di depan, kejahatan tindak pidana apa? Kejahatan informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang Nomor 1 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 1 2024 junto pasal 45 ayat 10 dan atau pasal 368 KUH pidana dan atau pasal 385. Jadi saya bacakan sebentar, saya dikasih hak untuk berbicara. Ini bukan ranah dari eksepsi lagi. Bukan, ini bukan persoalan eksepsi karena eksepsi saya pokok perkara. Sebentar, semua lewat majelis. Bagaimana sudah kita sampaikan ya, saksi melaporkan ada perbuatan seseorang dan dia tidak melaporkan agar diproses pasal berapa ya. Kan sesuai dengan surat dakwaan ada 3 pasal kalau nggak salah. Silakan nanti disimpulkan aja ya. Oke, terima kasih ya. Dia kan tidak melaporkan pasal berapa. Betul ya mulia. Kalau di pasal di dakwaan ada sekian pasal nanti disimpulkan. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Ya, saudara saksi, Anda pernah diperiksa tentang acara pemeriksaan, betul? Sebagaimana tadi dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, Anda pernah diperiksa pada tanggal 3/01/2025. Anda pernah baca BAP-nya? Ya. Anda pernah tanda tangani? Ya. Ya, di dalam pasal yang ada di dalam pasal ini terkait dengan tindak pidana yang melanggar pasal 368. Anda pernah membaca BAP ini? Betul Saya BAP pernah ini? membaca, betul. BAP ini sudah benar? Sudah benar. Ya, di sini saya sampaikan bahwa pasal yang ada di BAP yang Anda tanda tangani terkait dugaan tindak pidana pasal 368 ya. Saya sampaikan kepada Anda. Saudara saksi, sekedar saya coba ingatkan semua BAP semua setebal 1 meter ini semuanya pasal 368 tanpa ada pasal pertanyaannya kalau BAP kan semuanya sudah pegang ya. Ya, sekarang silakan pertanyaan, faktanya apa? Saudara saksi, Anda melaporkan persoalan ini adalah persoalan pribadi Anda. Apakah persoalan terkait dengan produk kecantikan? Saya melaporkan ini yang mulia izin menjawab. Permasalahan pribadi saya, kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan pribadi sudah. Sebagai pribadi Anda tidak ada kaitannya dengan skincare. Betul, sebagai dokter yang jaga di. Sebagai pribadi. Betul. Oke. Sebagai pribadi Anda. Yang pertanyaan saya, skincare yang milik PT apa? Ini PT Grafika RMA Group. Itu perusahaan siapa? Perusahaan saya. Perusahaan Anda apa perusahaan siapa? Siapa saja yang ada di dalam perusahaan tersebut? Ada saya, ada suami saya. Ada suami saya. Itu produknya apa? Banyak. Produknya banyak. Mereknya Glavincia, mereknya Dermabius. Semua merek itu adalah punya Glavincia RMA Group. Betul, akan tetapi yang saya laporkan bukan mengenai masalah produk. Ya, saksi kita ingatkan. Jadi Anda secara tegas menyatakan sebentar kita sidang masih banyak, fokus. Saksi kita ingatkan berkali-kali ya, dijawab yang ditanya saja. Baik, yang mulia. Yang nggak ditanya jangan dijawab. Ya, fokus. Silakan diteruskan. Cuma ingin ketegasan aja yang mulia biar jelas. Anda bermasalah secara pribadi dengan kita terjadi. Betul. Terkait dengan Anda punya diri. Kredibilitas apa yang Anda persoalkan? Saya dikata-katai, saya abu-abu. Jangan dipercaya, yang jualnya dokter tapi dia penipu. Dia dokter sekolah mahal-mahal tapi nipu masyarakat. Anda abu-abu artinya apa ini abu-abu? Anda Coba tanyakan kepada terdakwa. Anda abu-abu apa? Sebentar, semua jangan bicara ya. Kita yang ngatur.
jadi kita ingatkan saksi sekali lagi ya, dijawab yang ditanya. Masalah tadi mengenai abu-abu dijawab aja, kalau nggak tahu saya nggak tahu, gitu ya. Nggak usah emosi ya, kita santai aja. Silakan penasihat hukum teruskan. Ya, pemahaman abu-abu ini apa? Saya kurang tahu, tapi Anda abu-abu atau bagaimana? Enggak, saya ini benar ya, mungkin saya pengen karena ini prinsip yang mulia abu-abu. Bentar ya, ini pertanyaannya begini ya. Kan saudara dikatakan abu-abu ya. Yang dimaksud abu-abu oleh terdakwa, saudara tahu nggak? yang dimaksud saudara terdakwa adalah beliau mengatakan saya ini Abu-abu itu ya, abu-abu. Iya, Maksudnya tahu nggak? Iya Pak, Yang dimaksud tahu nggak? yang dimaksud oleh terdakwa mungkin kulit saya tidak putih. Jadi nggak tahu ya, mungkin kan? Mungkin berarti nggak tahu ya. Kulit saya abu-abu yang mulia. Tahu nggak yang dimaksud terdakwa abu-abu? Konotasi abu-abu itu dia tidak putih seperti dia kulitnya abu-abu. Ya. Terus dengan perkataan terdakwa ini saudara merasa nyaman atau tidak? Sangat tidak yang mulia. Silakan dilanjutkan. Saudara saksi, dari tadi Anda menjelaskan tentang orang lain yang bernama doktif. Saya lihat dari tadi keterangan Anda ada permasalahan dengan doktif, tapi tiba-tiba Anda membuat laporan terhadap terdakwa dan Anda merasa itu ada persoalan pribadi, bukan kaitannya dengan sepeda. Pertanyaan saya, siapa yang memulai Anda untuk bisa mencari Ismail Marzuki? Saya disuruh oleh Dr. Oki Pratama, disuruh menghubungi Ismail Marzuki agar Nikita Mirzani berhenti menjelek-jelekan saya di media sosial. Menjelek-jelekannya seperti apa? Menjelek-jelekannya sebagai dokter kecantikan yang mengatai saya dokter penipu, saya penjual penipu. Selain itu juga jangan dibeli produknya, dia mukanya aja jelek, beruntusan, dengkul. Hanya itu persoalannya. Ya, kredibilitas saya dihancurkan di situ. Oh, karena Anda dengkulan begitu terus kredibilitas Anda terganggu. Sangat. Kan dia sendiri yang bilang. Apa yang diketahui ya? Silakan nanti dikomentari, dituturkan, Sabar. Jadi saudara saksi, Anda tadi menyatakan Anda disuruh Dokter Oki menghubungi Ismail Marzuki. Betul. Yang menelpon dulu siapa? Menelpon siapa? Ismail Marzuki. Saya tidak menelpon, yang menelpon Ismail Marzuki. Kami melakukan konferensi telepon bertiga. Dokter Oki menelpon saya. Jadi tolong ya, persidangan kita masih banyak. Hak dari penasihat hukum maupun umum untuk bertanya ya. Ini pengunjung juga sudah tahu ya. Ini kan sudah ditanyakan kan tadi. Kan begitu loh, jangan diulang-ulang. Yang memulai itu adalah Dokter Oki, telepon bertiga, baru besoknya Ismail teleponkan begitu. Ya tolong jangan diulang-ulang. Bukan kita melarang ya. Tapi kita yang di sini itu satu profesional semua, begitu ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Yang Mulia. Pada saat Anda ada percakapan dengan ini sangat penting Yang Mulia, terpaksa harus saya sampaikan dan saya tegaskan karena ini adalah clue dari persoalan ini. Pada saat Anda berkomunikasi dengan Ismail Marzuki, ada angka 5 miliar itu adalah yang pertama kali menyebut siapa? Atau Anda yang menyatakan apa yang terbaik? Bagaimana kalimat awalnya? Ismail Marzuki mengatakan, dokter kalau mau, tadi saya sudah menjelaskan, izin, kalau mau disumpal, kita mau diam, pakai apa? Ya pakai duit lah dok. Aduh, gimana Mail, saya nggak enak. Terus Mail bilang, nggak apa-apa nih dok, Mail sebut nominal. Iya Mail. Mail kemudian menjawab, kita minta 5 miliar untuk membuka mulut Nikita Mirzani agar tidak menjelek-jelekan dokter di media sosial. 5 miliar. Setelah itu bagaimana kejadiannya? Anda tawar atau bagaimana? Ya ini memang saya ingin kepastian di sini karena kalau sudah dijawab memang saksi jawabannya harus seperti itu. Ya begitu ya. Sudah. Jadi oke, dari angka 4 miliar itu terjadi 2 kali pembayaran. Betul. Betul.
yang 2 miliar masuk ke rekening developer, betul? Betul. Yang 2 miliar dibawa uang cash itu uang dari mana? Uang dari bank. Iya tahu uang dari bank. Dan uang rekening siapa? Rekening saya. Sekali lagi kita ingatkan ya, itu kan uang yang membawa suaminya ya. Itulah ya. Iya, saya tahu ya. Ini kan ada rekening perusahaan, ada rekening pribadi. Karena ini penting sekali saya ingin ketahui karena dari tadi tidak jelas itu sumber uangnya dari mana. Itu dari rekening pribadi atau perusahaan? Dari rekening pribadi yang mulia izin tadi saya sudah mengatakan dan sudah diperlihatkan dari nomor rekening Reza Gladys bukan dari perusahaan yang mulia. Yang uang cashnya? Sama. Sama dari uang perusahaan kami tidak memegang. Itu dari uang suami pribadi? Uang pribadi. Oke, uang pribadi. Izin yang mulia, ini terkait dengan percakapan yang seperti apakah saya diizinkan ingin meminta ketegasan terkait dengan adanya kalimat-kalimat di dalam percakapan yang menjadi barang bukti ya Pak? Apakah saya diizinkan? Selama belum ditanyakan oleh penuntut umum silakan. Saya ingin ke depan yang mulia diganti. Penuntut umum saksi silakan ke depan. Anda jangan pakai Anda punya cara berpikir. Ini ada benar sih tidak? Karena ini barang bukti. Saya tidak minta Anda untuk menyampaikan benar tidak ada kalimat. 1 tahun bilangin aku lagi Mahir. Sebentar dulu. Tanya saya benar tidak ada kalimat ini. Benar. Tak dulu ini kalimat benar atau salah? 1 tahun. Satu tahun bilangin aku lagi Mahir, benar tidak? Sebentar dulu, pertanyaan kan? Aduh, Sebentar, penasihat hukum. oh my god. Ini kayaknya sih. Duduk silakan. Silakan duduk, silakan duduk. Nggak usah takut, nggak perlu Anda Dari kampung kah semuanya? Kayak lagi Diam, kita nggak usah ngomong. Saksi ya, ini kan tadi sudah ditanyakan oleh penuntut umum, tapi ditanyakan lagi oleh penasihat hukum. Ada kata-kata yang sama ya di percakapan bahasa Lebanon gitu ya. Kita minta penegasan dari saksi ya. Agak maju dong, saya kaki aku Kata-kata yang capek. ditanyakan oleh penuntut umum sama penasihat hukum pendapat tadi, itu maksudnya apa? Izin yang mulia, saya menjelaskan ulang. Tadi saya sudah menjelaskan. Terakhir ya, terakhir.